Selamat siang untuk guru kami, Ibu Eni Sidabalok, yang mengampu mata pelajaran PKN. Dan selamat siang untuk teman-teman sekalian. Saat ini kami akan menunjukkan hasil kerja bersama kami mengenai pengadilan. Saya Apelin Panjangan sebagai panitia. Saya Laskar Barita menjadi saksi pemberat. Saya Evelyn Maduri sebagai saksi peringan. Saya Dina Kurnik sebagai JPU. Saya Dede Sinaga sebagai terdakwa. Saya Laura Tambuna sebagai saksi pemberat. Saya Frin Sutom sebagai hakim ketua. Saya Frin Manur sebagai tugas. Saya Kijo Setio sebagai hakim anggota 2. Saya Dede Sinaga sebagai hakim anggota 1. Saya Bebas Kami sebagai penasihat hukum. Saya Rami Israel sebagai saksi peringan. Selamat menyaksikan. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak tahun 2023 mencatat 505.662 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah ini, kekerasan fisik menyumbang 2.227 kasus atau 39,3%. Fakta ini semakin mengkhawatirkan karena pola data nasional mengungkapkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan terhadap anak justru berasal dari lingkaran orang terdekat, termasuk pengasuh dan keluarga. Salah satu kasus yang terjadi di Parapat yaitu seorang pengasuh diduga melakukan kekerasan yang berujung pada meninggalnya seorang anak perempuan berinisial M 3 tahun pada 30 Desember 2023. Korban yang telah dirawat selama seminggu di RS Karya Ibnu Parapat akibat cedera kepala berat akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Hasil visum et repertum Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan menunjukkan bahwa korban mengalami cedera di kedua kelopak mata, memar di dada, luka bakar di paha, serta yang paling fatal adalah pendarahan otak akibat benturan keras. Polisi kemudian menetapkan sang pengasuh sebagai tersangka dengan pasal percobaan pembunuhan atau pembunuhan berencana yang menyiratkan dugaan adanya kesengajaan dan pola penganiayaan dalam kasus ini. Tata tertib persidangan pengadilan Medan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir wajib berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, semua yang hadir wajib menjaga ketertiban, sopan santun, dan tidak membuat kegaduhan. 3. Pakaian harus sopan dan rapi, tidak diperkenankan memakai sandal, topi, atau pakaian yang tidak pantas di ruang sidang. 4. Telepon genggam wajib dalam keadaan non aktif atau mode senyap dan tidak digunakan selama sidang berlangsung. 5. Setiap orang yang berbicara harus seizin ketua majelis hakim. 6. Dilarang makan, minum, merokok, atau berisik di dalam ruang sidang. 7. Pengambilan foto, video, atau rekaman suara hanya diperbolehkan dengan izin majelis hakim. 8. Terdakwa, saksi, dan pihak-pihak lain wajib bersikap sopan terhadap majelis hakim, jaksa, penasihat hukum, maupun pihak lainnya. 9. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau benda berbahaya lainnya ke dalam ruang sidang. 10. Ruang sidang, petugas keamanan pengadilan berhak memeriksa setiap orang yang memasuki ruang sidang untuk memastikan tidak ada barang terlarang atau berbahaya dibawa masuk. 11. Apabila pengunjung atau pihak yang hadir melanggar tata tertib, ketua majelis hakim berwenang menegur, memerintah keluar dari ruang sidang. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang.
Sidang Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-2023-PN Medan atas nama terdakwa Eride Sinaga akan segera dimulai. Yang Mulia Hakim Ketua Evelyn Gultom SHMH beserta hakim anggota akan memasuki ruang sidang. Hadirin harap untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka ruangan ini dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP. Maka dengan itu, persidangan dapat dilaksanakan. Dimintakan untuk para penghuni sidang untuk tetap menjaga ketenangan dalam ruang sidang. Para wartawan dipersilakan mengambil gambar tanpa menghidupkan lampu kilat. Hakim anggota 1 siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2 siap? Panitera siap? Siap Yang Mulia. Penuntut umum siap? Siap Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Apakah di antara penuntut umum dan penasihat hukum memiliki hubungan darah dengan para hakim? Tidak ada. Siap, Yang Mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Medan dengan nomor 100-Pitsus-2023-PN Medan dengan Eride Sinaga sebagai terdakwa, yang dimana saya Evelyn Gultom SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Dev Sinaga SHMH dan Gideon Sitio SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 100-Pitsus-2023-PN Medan atas nama terdakwa Eride pada Selasa 28 Oktober 2023 dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Penuntut umum, silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik Yang Mulia. Petugas tolong hadirkan saksi terdakwa Eride Sinaga ke dalam persidangan dalam keadaan bebas. Siap. Terdakwa memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas. Silahkan duduk. Terdakwa silahkan duduk. Untuk petugas silahkan kembali ke tempat. Siap. Terdakwa harap berdiri untuk dapat memberikan kesaksian. Anda silahkan mengucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Untuk memberikan keterangan pada persidangan ini, Anda akan mengucapkan janji. Silakan ucapkan setelah saya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya, Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terdakwa silakan duduk. Anda dapat memberikan keterangan. Baik. Untuk saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan kali ini Yang Mulia. Baik. Sebelumnya, saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Siapa nama Anda? Eride Sinaga Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? 30 Mei 2005. Alamat saudara? Jalan Gatot Kaca nomor 34 Palawan Yang Mulia. Agama saudara? Kristen Protestan. Pekerjaan? Bekerja sebagai bensin Yang Mulia. Sudah
saudara terdakwa ditahan? Kalau sama polisi, saya sudah ditahan sekitar 6 hari, dan kalau sama jaksa sudah sekitar 15 hari yang mulia. Tepatnya, di mana saudara ditahan? Saya ditahan di Jakarta yang mulia. Baik, seluruhnya sudah sesuai. Kemudian, apakah saudara terdakwa tahu mengapa saudara dihadirkan pada persidangan ini? Saya dihadirkan dalam persidangan kali ini karena didakwa telah melakukan pembunuhan dan penganiayaan terhadap anak yang mulia. Baik, saudara di sini dihadirkan sebagai terdakwa. Jadi, saudara harus memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di ruang sidang ini. Dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan Anda ini adalah penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Baik, untuk penasihat hukum, silahkan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus dan kartu izin praktik pengacara atau advokat. Dan untuk penuntut umum, silahkan maju ke depan untuk memeriksa kelengkapannya. Apakah penuntut umum sudah melihat kelengkapannya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kembali ke tempat masing-masing. Agenda sidang pada kali ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Untuk saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaannya? Siap yang mulia. Dan sebelumnya, apakah terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaannya? Baik, para penuntut umum, silakan bacakan surat dakwaan. Surat dakwaan nomor PDM 01-LP-6-2023. Berkas perkara 100-Kripsus-2023-PN Medan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Medan setelah mempelajari berkas-berkas hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyimpulkan bahwa Erlide Sinaga 20 tahun selanjutnya disebut sebagai terdakwa telah cukup didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berencana terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan kematian serta melakukan kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Mendakwa pertama, bahwa terdakwa selaku pengasuh dengan sengaja melakukan penganiayaan berencana terhadap mayat seorang anak berusia 3 tahun dengan cara memukul dan mencubit yang mengakibatkan korban luka-luka berat. Perbuatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 Junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua, bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan memukul kepala korban hingga terjatuh dan terbentur yang mengakibatkan kematian pada korban. Perbuatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga, atau sebagai alternatif bahwa terdakwa dengan kelalaiannya telah menyebabkan kematian korban dengan tidak memberikan pengasuhan dan gizi yang layak, mengakibatkan korban dalam keadaan malagizi. Perbuatan ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian dakwaan ini kami sampaikan. Terima kasih. Baik, saudara-saudara, apakah penasihat hukum sudah mengerti terhadap surat dakwaan? Sudah yang mulia. Apakah ingin memberikan tanggapan? Jika diizinkan, saya akan menyampaikan tanggapan awal atas nama terdakwa. Silakan penasihat hukum. Yang mulia, terdakwa Erlide Sinaga menolak untuk sementara waktu atau periode dakwaan pertama dan kedua yang menuduhnya melakukan perbuatan dengan sengaja dan berencana. Kami akan membuktikan bahwa tidak ada niatan ataupun rencana jahat dalam diri terdakwa. Namun terhadap dakwaan yang ketiga, terdakwa dengan berat hati mengakui sebagian dari substansinya. Baik, dicatat oleh panitera, terdakwa menolak dakwaan pertama dan kedua, namun mengakui unsur kelalaian dalam dakwaan ketiga. Penuntut umum, apakah ada tanggapan? Ada yang mulia. Yang mulia, pengakuan sebagian dari terdakwa adalah langkah awal. Namun ini tidak boleh
kelalaian biasa di mana seseorang yang membunuh seseorang bayi atau balita yang dari tempat tidurnya. Ini adalah sebuah potret di mana bahwa kekerasan yang sangat melanda negeri kita. Data Sistem Informasi Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak tahun 2023 mencatat 5.662 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah yang mencatatkan ini, 2.227 kasus adalah kekerasan fisik. Itu berarti 40% dari kekerasan terhadap anak adalah bentuk pukulan, cubitan, dan siksaan fisik lainnya. Dan yang paling memilukan, data nasional mengungkap bahwa mayoritas pelaku justru berasal dari lingkungan orang terdekat, orang yang dipercaya oleh orang tuanya. Seperti contohnya pengasuh. Kasus RID Sinaga ini dan Maya adalah bukti nyata dari statistik mengerikan ini. Seorang anak perempuan berusia 3 tahun yang mulia, yang seharusnya belajar mengenal dunia dengan tawa, malah harus mengakhiri hidupnya di ruang ICU yang mulia. Hasil visum et repertum ini berbicara sangat jelas. Cedera di kedua kelopak mata, memar di dada, dan luka bakar di paha yang paling fatal itu ialah pendarahan otak akibat benturan keras. Ini yang mulia adalah bahasa dari sebuah penganiayaan, bukan sekedar kelalaian yang mulia. Poin Anda dicatat, penuntut umum silahkan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Di Parapat dengan tepat awalnya menetapkan tersangka dengan pasal percobaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Ini menyeratkan adanya dengan kesengajaan dan pola penganiayaan. Kami mendakwa dengan pasal-pasal yang berat karena perbuatan yang berat. Pengakuan kelalaian dari terdakwa hari ini adalah upaya untuk meringankan beban yang ada di pundaknya yang mulia. Tetapi tidak dapat menghapus jejak luka dan penderitaan yang dalam rumahnya hingga detik terakhir hidupnya. Terima kasih. Penasihat hukum, tanggapan Anda? Yang mulia, kami tidak sedang berdebat dengan statistik. Kami tidak sedang mengadili sebuah data. Yang mulia sedang mengadili seorang manusia, RID Sinaga, seorang babysitter berusia 20 tahun. Data yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum justru menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini. Betapa mudahnya seseorang yang tidak memiliki bekal pengasuhan yang memadai, yang tertekan dan terisolasi, dapat melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Kami tidak menyangkal bahwa sebuah tragedi telah terjadi. Kami menyangkal narasi bahwa ini adalah pembunuhan yang dilakukan secara berencana. Terdakwa adalah anak muda yang juga masih butuh bimbingan. Dia mengasuh seorang anak di usianya yang sangat muda, dengan tekanan dan tanggung jawab yang mungkin terlalu berat baginya. Klausul kelalaian dalam dakwaan ketiga yang justru diakui oleh terdakwa mungkin lebih mendekati kebenaran sesungguhnya dibandingkan dakwaan-dakwaan berat lainnya. Kami memohon majelis untuk melihat konteks manusiawi dalam kasus ini dan tidak hanya terpaku pada angka-angka yang meskipun memperhatikan tidak boleh menghilangkan keadilan individual bagi terdakwa. Baik, majelis telah mendengar dengan jelas posisi dari kedua belah pihak. Mendengar pengakuan sebagian dari terdakwa dan kompleksitas kasus ini, maka agenda sidang akan kita lanjutkan. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Penuntut umum, silahkan persiapkan saksi pertama Anda. Baik yang mulia, untuk itu kami mohon izin kepada majelis untuk menghadirkan saksi pertama kami, yaitu Ibu Pasca, ibu dari almarhum Maya. Permohonan dikabulkan. Saksi silakan duduk di kursi saksi, petugas silakan kembali ke tempat. Sebelum memberikan keterangan, silakan ucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Saksi harap berdiri untuk dapat memberikan keterangan sidang. Anda akan mengucapkan janji. Silakan ucapkan setelah saya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi silakan duduk. Anda dapat memberikan keterangan. Silakan penuntut umum untuk memeriksa saksi. Ibu Pasca, bisakah Anda menceritakan kepada majelis siapa nama Maya? Dia anak saya. Ini anaknya keren sekali yang mulia. Dan
Juliet pada Maya dalam beberapa bulan terakhir belum meninggal? Iya. Saya belum. Dia kadang menjerit kesakitan yang mulia. Saya lihat Umar di lengannya. Saya tanya pada terdakwa. Terdakwa bilang, saya jatuh dari tempat tidur. Saya percaya saja yang mulia. Saya orang terlalu. Saya terlalu sibuk mencari nafkah yang mulia. Kepada Ibu Pasca telah mengundurkan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan Ibu Bidan Maya. Masih itu 30 September. Saya sampai kerja. Saya lihat. Saya cium keningnya. Saya tidak tahu dia terakhir yang mulia. Saya tidak tahu dia sudah disiksa. Dia Harap tenang, Pak Ibu Pasca, kami berduka. Silakan jaksa penuntut umum lanjutkan. Tidak ada pertanyaan lagi yang bisa. Penasihat hukum silakan melakukan pemeriksaan silang. Ibu Pasca, kami turut berduka cita yang mendalam. Ibu bekerja dari jam berapa sampai berapa? dari jam 7 pagi sampai jam malam. Jadi selama 13 jam dalam sehari dan 6 hari dalam seminggu, Maya sebelumnya dalam pengasuhan terhadap terdakwa. Apa maksud kamu? Kamu kira saya tidak mencuri seorang ibu? Kamu mendengar saya ya? Sama sekali tidak, Bu. Kami hanya ingin menunjukkan konteks beban pengasuhan yang sangat berat yang mungkin dialami oleh terdakwa. Tidak ada pertanyaan yang lebih lanjut, yang mulia. Baik, Ibu Pasca dipersilakan keluar ruang sidang. Jaksa penuntut umum silakan saksi berikutnya. Kami menghadirkan saksi ahli Dr. Laura Tambunan, SPM, Dr. Forensik dari RSUP Haji Adam Malik. Saksi silakan duduk di kursi saksi. Untuk duduk silakan kembali ke tempat. Sebelum memberikan keterangan, silakan ucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Saksi harap berdiri untuk dapat memberikan keterangan di sidang ini. Anda akan mengucapkan janji. Silakan ucapkan setelah saya. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya, Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya, Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Saksi silakan duduk. Anda dapat memberikan keterangan. Silakan penuntut umum untuk memeriksa saksi. Dokter, bisakah Anda jelaskan temuan utama dari visum et repertum? Korban ataupun jenazah menunjukkan cedera multi organ dan pula multi waktu. Ada memar lama di punggung dan paha korban, bekas cubitan di lengan dan luka bakar derajat 1 di bagian paha. Ini menyebabkan kematian ialah pendarahan subdural akibat benturan keras di kepala. Selain itu juga terdapat tanda gizi pada korban. Apakah ini konsisten dengan penganiayaan berulang dokter? Sangat konsisten. Pola cedera ini menunjukkan kekerasan yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat berbeda. Dokter, bisakah Anda pastikan 100% bahwa semua luka ini disebabkan oleh kesengajaan? Bisakah beberapa terjadi karena kecelakaan? Luka bakar dan pola memar yang spesifik sangat tidak mungkin akibat kecelakaan yang dialami oleh korban. Untuk cedera pada kepala, meskipun bisa akibat luka akibat terjatuh, tetapi juga harus memiliki mekanisme kekerasan yang sangat signifikan. Terima kasih dokter. Saksi dipersilahkan keluar. Apakah masih ada saksi lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, mengingat waktu, persidangan kita hentikan sejenak untuk istirahat. Sidang akan dilanjutkan dalam 30 menit untuk mendengarkan saksi-saksi dari pihak pembela dan pemeriksaan terdakwa. Yang Mulia Majelis Hakim Hukum SHMH beserta hakim anggota akan
diharapkan untuk berdiri. Baik, sidang ditunda 30 menit. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Anggota akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register 100/2023/PN Medan atas nama terdakwa RD Sinaga dilanjutkan. Sidang kembali dilanjutkan. Kepada penasihat hukum, silakan menghadirkan saksi-saksi untuk pihak pembela. Terima kasih yang mulia. Kami mau izin untuk menghadirkan saksi kami yang pertama yaitu Bapak Randy, teman baik dan terdakwa. Permohonan dikabulkan. Saksi silakan. Saksi kita silakan kembali ke tempat. Siap, Yang Mulia. Please ya Ibu. Sebelum memberikan keterangan, silakan ucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan. Untuk dapat memberikan keterangan dalam persidangan ini, Anda akan mengucapkan janji. Silakan ucapkan setelah saya. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah Tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang benar. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang benar. Silakan duduk, Anda dapat memberikan keterangan. Silakan penasihat hukum untuk memeriksa saksi. Saksi yang mulia, Randy, bisakah Anda ceritakan kepada majelis bagaimana Anda bisa mengenal terdakwa dan bagaimana sepertinya yang Anda ketahui? Saya temannya Randy yang mulia. Randy itu baik, dia sabar, dan dia suka anak-anak. Dia juga sering menceritakan tentang kondisinya Maya, dan dia juga berpilihan saya jumpa, padahal dia sendiri Kristen. Lalu apakah ada perubahan yang Anda lihat pada diri Randy dalam beberapa bulan terakhir? Dia jadi sering kelihatan capek dan sedih. Dia sering mengeluh bahwa bahwa Maya akhir-akhir ini sering rewel, susah makan, dan sering menggigit. Lalu dia juga merasa terbebani karena gaji yang diterima dia tidak sepenuhnya dibayar, dan juga dia merasa sendirian dan terkurung di atas pengalaman itu. Baik, penuntut umum silakan lakukan pemeriksaan silang. Saksi, Anda bilang RD itu orangnya sabar dan baik. Apakah seseorang yang sabar dan baik itu akan memukul seseorang anak? Apakah memberi kekerasan? Apakah stres bisa menjadi alasan untuk memukul seorang baik? Bukan, Yang Mulia. Saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya mencoba menjelaskan bahwa ini bukan orang jahat, Yang
dia hanya kehilangan dari dirinya pada saat itu yang mulia. Tidak ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih saksi, Anda dipersilakan keluar. Penasihat hukum, silakan hadirkan saksi berikutnya. Kami menghadirkan saksi ahli kami yaitu Dr. Evelyn Majelis, seorang psikiater. Saksi, silakan duduk di kursi saksi. Petugas silakan kembali ke tempat. Yang mulia. Sebelum memberikan keterangan, silakan ucapkan sumpah menurut agama dan kepercayaan Anda. Saksi hadap berdiri untuk dapat memberikan keterangan di persidangan. Anda akan mengucapkan janji, silakan ucapkan setelah saya. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya bersumpah bahwa saya akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk, Anda dapat memberikan keterangan. Dokter, berdasarkan pemeriksaan yang telah Anda lakukan terhadap terdakwa, dapatkah Anda menjelaskan bagaimana kondisi psikologisnya? Ya, yang mulia, dari hasil pemeriksaan, saya mendiagnosis terdakwa mengalami depresi berat dan gangguan penyesuaian. Dia merasa terperangkap, sangat tertekan, dan tidak memiliki hubungan sosial yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, fungsi efektivitas otak seperti pengambilan keputusan, pengendalian impuls, dan regulasi emosi sangat terganggu. Ini bukan kebebasan, tetapi penjelasan bahwa kapasitas mentalnya untuk menghadapi stresor seperti kawasan anak yang terus-menerus pada saat ini sangatlah rendah. Jadi bisa dikatakan bahwa tindakannya ini lebih merupakan ledakan dari akumulasi tekanan yang tertekankan, bukan sebuah rencana jarak yang disusun secara dingin. Itu konsisten dengan gambaran klinis yang saya temukan. Dia adalah seorang remaja yang seharusnya bermatang secara emosional, tetapi diberi tanggung jawab pengasuhan penuh tanpa dukungan. Konteks ini penting untuk memahami dinamika psikologis yang terjadi. Penuntut umum, silakan. Dokter, banyak orang di luar sana yang mengalami depresi dan stres. Apakah diagnosis Anda ini berarti memberikan keringanan atau semacam tiket bebas kepada terdakwa? Apakah ini melakukan penganiayaan terhadap anak? Apakah setiap pengasuh yang stres dan perlu memukul anaknya? Sama sekali tidak, yang mulia. Saya di sini bukan untuk membebaskan, tetapi untuk menjelaskan. Hukum harus tetap ditegakkan. Namun pemahaman yang utuh tentang psikologis pelaku dapat membantu majelis dalam menimbang unsur kesengajaan dan mempertimbangkan pidana yang tidak hanya menghukum, tapi juga menyedihkan. Dia tetap harus mempertanggungjawabkan penuh atas konsekuensi perbuatannya. Poin Anda dicatat. Terima kasih dokter. Saksi dipersilakan keluar. Baik, setelah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi kedua belah pihak, sekarang kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan terhadap terdakwa RID Sinaga. Silakan berdiri. Terdakwa, majelis telah mendengar pengakuanmu mengenai unsur kelalaian. Sekarang, ceritakan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi pada tanggal 30 September 2023 yang menyebabkan meninggalnya Maya. Saat itu Maya ribut sekali. Tidak mau makan bubur yang saya kasih, yang mulia. Lalu, dia menggigit tangan saya sampai berdarah. Saya hilang kontrol, yang mulia. Saya tampar badannya. Dia terjatuh dari kursi. Lalu kepalanya terbentur lantai ubin. Keras sekali, yang mulia. Lalu, apa yang kau lakukan setelah kejadian? Saya peluk dia, tapi dia tidak sadar. Saya panggil ibunya. Dari telinganya keluar darah, yang mulia. Kami bawa dia ke rumah sakit. Bagaimana dengan
luka-luka lainnya, memar di dada, luka bakar di paha, cedera di kelopak mata. Itu yang sebelumnya yang mulia. Kalau Maya rewel sekali, terkadang saya cubit dia, saya tarik badannya. Tapi saya tidak bermaksud untuk menyakiti yang mulia. Saya tidak bermaksud untuk membunuh. Saya sayang Maya. Panitera, catat keterangan terdakwa. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Terdakwa, kamu mengatakan tidak bermaksud untuk membunuh. Tapi bagaimana kamu dapat menjelaskan luka-luka yang berulang, tapi tidak dengan sengaja membunuh? Saya hanya tidak tahu cara merawat anak yang benar. Saya stres. Orang tuanya jangan pulang. Saya mengaku melakukan kesalahan, tapi tidak dengan sengaja membunuh. Penasihat hukum, silakan. Terdakwa, apakah kamu pernah mendapatkan pelatihan dalam pengasuhan anak sebelumnya? Tidak pernah yang mulia. Saya langsung ditugaskan begitu saja. Apakah kamu pernah menyampaikan kesulitan kamu dalam mengasuh Maya kepada orang tuanya? Pernah. Saya sudah pernah mengatakan itu. Tapi mereka bilang itu hal biasa. Suruh saya sebab saja yang mulia. Baik, pemeriksaan terhadap terdakwa sudah cukup. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan tuntutan dari penuntut umum dan pledoi dari penasihat hukum. Kepada penuntut umum, silakan bacakan tuntutan. Yang mulia Hakim Ketua Majelis yang kami hormati, berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah, kami tetap pada pendirian bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan berencana terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan kematian. Meskipun terdakwa mengakui hanya lalai, namun fakta visum et repertum dan keterangan saksi menunjukkan adanya pola berulang kepada korban. Kami memohon kepada majelis yang mulia untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Erlide Sinaga dengan hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih. Kepada penasihat hukum, silakan menyampaikan pledoi. Yang mulia, kami mengajukan beberapa hal untuk pertimbangan majelis. Pertama, terdakwa dengan jujur mengakui kelalaiannya. Kedua, terdakwa adalah perempuan muda berusia 20 tahun tanpa pengalaman pengasuhan yang memadai. Ketiga, tidak ada niatan membunuh dalam peristiwa ini. Kami memohon kebijakan majelis untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, yaitu 5 tahun penjara. Dengan pertimbangan pengakuan jujur terdakwa dan kondisi psikologisnya saat kejadian. Baik, majelis akan melakukan musyawarah untuk mengambil putusan. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Yang mulia Majelis Hukum Ketua Evelyn Gultom SHMH akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lakukan. Yang mulia Majelis Hakim Ketua Evelyn Gultom SHMH beserta hakim anggota akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharapkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Setelah mempertimbangkan semua fakta persidangan, alat bukti dan keterangan para pihak, majelis memutuskan terdakwa Erlide Sinaga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, sebagaimana dakwaan pertama, dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 8 tahun. Kepada penuntut umum, apakah menerima atau menolak putusan ini? Menerima, yang mulia. Baik, kepada terdakwa dan penasihat hukum,
Apakah menerima atau menolak putusan ini? Menerima yang mulia, terima kasih atas kalian yang telah diungkapkan. Baik, putusan telah diterima oleh semua orang, semua pihak, dan telah memperoleh ketetapan hukum. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sidang dinyatakan ditutup.